Malam Literasi. Itu mengenali ekologi suatu sungai Kemarin aku bikin dan melatih ketahanan fisik dari. Padahal di mindset kita atau di pikiran kita itu bakal terurai juga, itu soalnya bakal membusuk juga ya. Tapi apa yang saya lakukan untuk sekantong harapan di kemudian masa depan? Aku memang datang setiap hari, namun masih saja aku dihiraukan. Bagaimana kau raba sebuah kaca, kau tonton tertawa, sedang aku mati kelaparan. Mingkar mingkor ing angkara akorane karena mati siwi Makan waktu. Sejauh mana perjuangannya kau lakukan? Berapa banyak luka yang kau lakukan? warga maning maning aku tidak tahu. Tepuk buat Mas Yaski. Kami pasukan tak bergenderang, tak berpalu, tak peduli melawan walau banyaknya 1000. Hidup para pemuda! Hidup para pemuda! Terima kasih teman-teman, selamat datang di Kemah Literasi. Mungkin pertama saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang hadir di malam hari ini. Selanjutnya saya juga ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang mendukung dari Warkem. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman dari Himpunan Mahasiswa UT Taiwan. Terima kasih banyak buat Mapala UT Taiwan. Lestari. Selanjutnya saya juga ucapkan terima kasih banyak buat yang mendukung di acara kita, Veluna. Oke teman-teman, malam hari ini acara yang sedikit berbeda dengan acara-acara yang sebelumnya. Ini adalah acara yang pertama kali kita lakukan di Taiwan, Kemah bertajuk Literasi, yang mana kita dari Gerakan Pemuda Satu Indonesia menginginkan kita semua yang ada di Taiwan ini punya kesadaran literasi dalam mengamanatkan undang-undang, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sadar di sini kita sebagai seorang buruh, sebagai seorang buruh migran, kita punya satu rasa yang sama. Ketika kita berangkat sebagai seorang pekerja migran di sini, kita punya satu rasa yang sama di sini. Untuk itu kita dari GPSI ini mungkin teman-teman yang belum tahu, ini adalah gerakan yang baru kita bentuk. Saya di sini sebagai ketua umumnya. Terus terima kasih banyak buat Feli, sekretaris tercinta yang di acara ini sebagai admin. Dia adalah sekretaris dari GPSI. Terima kasih banyak buat Nasution, wakil dari GPSI. Saya berharap teman-teman bisa turut andil dalam gerakan-gerakan kita selanjutnya, karena pemuda adalah tonggak ketika kita mau melakukan sebuah perubahan. Setuju? Hidup para pemuda! Teman-teman, saya pengen ngasih satu informasi, mungkin teman-teman yang belum tahu. Ada satu peradaban tertua, ada yang tahu peradaban tertua di dunia itu ada di mana? Indonesia dong. Peradaban tertua di dunia itu bernama Mesopotamia. Mesopotamia itu mungkin sekarang ada di Irak. Dinamakan Mesopotamia diambil dari bahasa Yunani yang artinya berada di antara dua sungai, yaitu Sungai Tigris dan Sungai Eufrat. Di zaman dahulu ketika manusia itu masih belum berkoloni, masih belum berperadaban yang maju, sungai-sungai ini itu sering meluap yang membawa lumpur-lumpur yang akhirnya membawa dampak positif. Dari lumpur-lumpur itu di sekitarnya itu terdapat tumbuhan-tumbuhan hijau
yang mana menjadikan Mesopotamia itu daerah yang sangat subur sehingga di situ terbentuklah satu peradaban. Oke, kita ambil satu poin bahwa ternyata kehidupan itu penyumbang terbesarnya adalah alam. Setuju dengan ini? Oke, kita akhirnya hari ini kita akan memahami apa sebenarnya alam. Sedikit saya singgung tadi tentang sungai Tigris dan sungai Efrat. Mungkin nanti akan lebih banyak teman-teman tahu tentang sungai. Kita sambut Apri. Mas Apri. Mangan bareng. Alam lu Apri. Mas Apri. Alam lu Apri. Apri. Oke, selamat malam Mas Apri. Selamat malam Mas. Kondisi sudah sehat setelah susur sungai yang begitu hebat. Sangat luar biasa. Silakan mic-nya. Sangat luar biasa sekali ya. Oke, teman-teman tadi mungkin juga merasakan ketika menyeberangi sungai-sungai itu. Gimana rasanya ketika menyeberangi sungai yang cukup deras? Cewek-cewek sudah dandan cukup cantik ternyata Mas. Mereka memakai make up yang begitu aduhai. Ternyata nyampe sini mereka amburadul juga Mas. Jadi mungkin Mas Apri akan menjelaskan tentang apa nih Mas Apri yang bakal dijelasin? Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi seperti kayak susur sungai, kayak yang kita alami tadi siang tadi. Dan potensi bahayanya seperti apa, manfaat dari susur sungai itu seperti apa, nanti akan saya bahas di sini. Mantap. Siap. Langsung sikat Mas Apri. Semangat Mas Apri. Aku padamu. Baik, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Aprianto, asal Indramayu. Namanya agak lama nanti kirim. Apa ini Mas? Domisili di Taiwan, saya tinggal di Chungli ya. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Mas Bagus selaku ketua panitia acara ini telah diundang. Mungkin saya perwakilan dari Warkom dan mungkin banyak juga dari rekan-rekan belum tahu Warkom ya. Warkom. Warkom maning. Maning. Intinya kalau ingin tahu lebih dalam tentang Warkom, hubungi Mas Warso atau Mas Arifin. Oke, mungkin nanti kita boleh ngobrol Mas Warso ya tentang Warkom. Ya. Aku mau Warkom aku. Mungkin langsung ke penjelasannya saja ya. Nggak kelihatan. Mungkin pengertian dan mungkin pengertian dari susur sungai itu adalah kegiatan yang dilakukan di luar ruangan, outdoor. Dan kegiatan ini meliputi banyak kegiatan outdoor lainnya seperti hiking, panjat tebing, naik gunung dan berenang. Mungkin rekan-rekan tadi siang sudah pernah mengalami ini. Ada di sini yang pemula sebelumnya, baru pertama kali deh. Oke. Cukup banyak ternyata Mas ya. Banyak ternyata ya. Oke. Makanya agak kerepotan juga dari kami. Mas Tani udah, nanti di Mas Tani udah berapa foto? Baik, apa sih tujuan kita untuk menyusuri sungai itu? Mungkin ada dari rekan-rekan yang udah pernah tahu tujuan kegiatan ini? Kalau jawabannya tepat, saya kasih satu bingkisan dari Veluna. Pertanyaannya, diulang Mas Apri. Mungkin dari rekan-rekan kalau ada yang tahu tujuan dan kegiatan tadi siang itu susur sungai itu bisa dijelaskan? Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah apa tujuan dan fungsi dari kegiatan susur sungai ini? Healing. 5, 4, Searching dulu. 3, 2, 1, nggak ada yang bisa jawab. Kami jelaskan. Yaitu mengenali ekologi suatu sungai Kemarin aku bikin dan melatih ketahanan fisik dari tiap individual, umumnya manusia, dan memahami akan bahaya
dari sungai tersebut. Contohnya tadi ya. Ya, untuk yang pemula-pemula untuk menyeberang sungai itu kan sebenarnya itu sangat berbahaya sekali. Mungkin kelihatannya sepele gitu, tinggal nyebrang pegangan tali, tapi dampak apa yang kita tidak ketahui dari itu, kalau tidak bisa memahami itu, kita bisa terbawa arus, hanyut dan sebagainya. Baik, selanjutnya apa saja ancaman dan bahaya yang akan terjadi? Seperti tadi yang saya ucapkan itu, bahaya yang akan terjadi menimpa kita ketika kita tidak mengetahui prosedur keselamatan. Terjadi seperti hanyut lah, terus aliran sungai. Nah ini pernah terjadi juga di Indonesia. 11 siswa MTS itu meninggal sia-sia karena diakibatkan dari panitia dan penyelenggara itu tidak mempersiapkan. Contohnya tidak survei lapangan dulu, tidak mempersiapkan peralatan yang mumpuni. Ini salah satu bahayanya dari susur sungai itu seperti apa yang harus diketahui oleh teman-teman ya, Mas? Betul, betul. Oke. Ini sudah ada contohnya. Tidak juga di Indonesia, terjadi juga di Taiwan pada tanggal 19 Oktober 2021 yang lalu. Ada 2 orang hilang di area Sungai Pupao, distrik Swansea, New Taipei. Itu pernah terjadi di Taiwan. Makanya sebenarnya kita tidak menyepelekan kegiatan seperti ini, apalagi untuk pemula itu. Makanya kita yang udah pernah di lapangan, sebisa mungkin kita membantu rekan-rekan. Betul. Baik, selanjutnya ada manfaatnya juga dari kegiatan ini. Tadi untuk mengetahui hambatan suatu aliran sungai. Yang dikhawatirkan itu sungai kan mengalir dari hulu ke hilir ya. Ada sumbatan di suatu tengah-tengah ini. Dan ketika turun hujan, arusnya semakin kuat dan hambatan ini dihajar oleh arus, akan terjadi suatu banjir bandang di hilir itu. Betul. Dan selanjutnya apa saja sih peralatan yang harus dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan ataupun... Nah ini yang perlu diketahui oleh teman-teman ya Mas. Betul. Apa saja selanjutnya yang perlu diketahui oleh teman-teman kalau seandainya kita nanti ada kemah literasi 2 misalnya, Betul. kita adakan di tempat yang lain, mungkin bisa lebih berbahaya. Betul. Tapi lebih seru sebenarnya. Dan saya harapkan ini saling menjaga satu sama lain. tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu dong. Dan harapan kami ada part 2 setelah ini. Semangat, semangat, semangat. Oke. Apa saja peralatan yang diperlukan? Salah satunya itu ada helm, tali hebbing. Kalau anak Tali hebbing itu yang kayak kita tadi pakai. Yang ada kita pakai itu. Oke. Lalu ada set kepanjangan dari single rope teknik. Single rope teknik. Oke. Lalu sepatu. Sepatu ini sepatu khusus air. Khusus air yang tadi Dipakai oleh teman-teman panitia. kami pakai tadi. Oke. Karena apa tuh Mas kalau pakai sepatu itu tuh? Untuk mengurangi potensi tergelincir, soalnya batu-batu yang di kalian injak itu tadi kan terasa licin kan? Iya betul. Itu sepatu itu meminimalisir terjadinya kepleset. Makanya tadi ada mbak atau siapa itu yang bilang, oh Mas itu pakai carrier gede kok jalannya cepet. Itu salah satu kemudahan atau keuntungan yang itu sangat dibutuhkan untuk kayak pemula-pemula itu ketika menyeberang diutamakan menggunakan pelampung. Ya mohon maaf, kami dari selaku panitia juga tidak memfasilitasi karena ada beberapa pengalaman yang rekan kami kesini, ini sungainya tidak terlalu dalam, masih bisa diminimalisir tidak menggunakan pelampung gitu, jadi kita masih bisa antisipasi. Makanya kami tidak sediakan pelampung. Baik, mungkin dari saya itu cukup. Oke, terima kasih Mas Apri, tepuk tangan dong. Oke, terima kasih Mas Apri. Ini satu informasi yang sangat bagus buat kita.
tentang susur sungai mungkin selanjutnya bisa kita lakukan lagi ya Mas Sabri. Insya Allah kita bakal. Kami harapkan ada part 2 setelah ini. Oke, terima kasih Mas Sabri. Tepuk tangan buat Mas Sabri. Oke. Selanjutnya kita ketika berbicara tentang alam, mungkin kita sudah banyak tahu tentang apa yang dimaksud dengan pemanasan global. Ada yang tahu pemanasan global itu apa, dampak-dampaknya itu apa yang menyebabkan itu mungkin bisa teman-teman pelajari. Salah satunya adalah terkait tentang sampah. Jadi saya persilakan Mas Ketua dari teman-teman Warkem. Warkem Maning. Arifin, tepuk tangan buat Mas Arifin. Alam you aku padamu. Wujud banget kayak enggak. Sini rokoknya aku yang pegang sini. Rokoknya aku aja yang pegang. Rokok kan Mas? Iya, aku aja yang pegang sini. Rokokku habis. Siap. Oke, terima kasih Mas Arifin. Mungkin sedikit dikenalin Mas Arifin ini profilnya seperti apa. Hari ini ada di Warkem itu sejak kapan? Terus saya kenal Mas Arifin ini cukup lama. Dulu mungkin kita kenal awal itu di himpunan mahasiswa Mas Arifin ya. Iya betul. Betul, kita dulu awal perkenalan itu di himpunan mahasiswa. Selanjutnya Mas Arifin ini juga membantu saya untuk membentuk Mapala UT Taiwan. Tepuk tangan buat Mapala UT Taiwan. Mapala Lestari. Arifin. Oke, kita mau ngobrolin apa nih Mas Arifin? Kita sekarang ngobrolin tentang sampah tadi. Kecut ya tadi ya, tak balikin. Global warming tadi. Area temen ya. Global warming, kita ngomongin tentang sampah. Apa aja nih Mas yang mau disampaikan tentang sampah? Silakan. Tentang sampah paling saya coba menginformasikan kepada kalian bahwa itu sampah itu terurainya itu beda-beda ya. Dari mulai meskipun ada sampah organik seperti kayak buah-buahan atau sayur-sayuran gitu, itu sisa makanan. Meskipun itu sisa makanan juga terurainya itu beda-beda. Dan juga ada sampah anorganik itu beda-beda juga itu terurainya. Bisa kita bedah satu persatu. Mungkin dari organik dulu mungkin. Organik dulu ya. Oke, silakan. Tadi ada tolong disimak benar-benar ini karena ini benar-benar dampak yang mungkin nanti bisa kalian terapkan di tempat kalian masing-masing. Silakan Mas Arifin. Kita mulai dari sampah organik. Dari sampah organik itu seperti buah-buahan itu ya. Mungkin kalau kita buang sembarangan atau apa, meskipun kita buangnya kita anggap itu mungkin itu bakal terurai lah kita di alam juga misalkan gitu ya. Itu sekarang kegiatan di alam ini misalkan ini juga apa namanya sama makanan jadi kita buang aja gitu misalkan gitu ya. Tapi ternyata itu sampah organik itu seperti contohnya atau apel atau anggur itu meskipun kita buang sembarangan juga bakal misalnya kayak di sekitar sini itu terurainya bisa 16 tahun itu. Waduh, bisa 16 tahun padahal sampah organik. Iya benar. Bukankah sampah organik itu bisa membusuk nih Mas? Iya, meskipun juga membusuk, tapi kalau misalnya kita secara terus-menerus misalkan secara buang-buang aja itu dalam klasifikasinya gitu kita dalam penelitiannya itu sampah kayak apel sama anggur itu bisa 16 tahun terurai. Waduh. Adapun kalau misalkan sampah non organik kayak apa ya, kayak
kaleng atau kertas itu bisa ratusan tahun gitu terurai misalkan kita sembarangan dibuang itu. Sampai di ratusan tahun. Iya, betul. Nah, ini mungkin satu informasi juga buat teman-teman terkait sampah ini, ternyata dampaknya cukup besar sekali. Sampah plastik tadi bisa sampai ratusan tahun ya Mas? Iya betul. Sampah plastik itu bisa sampai ratusan tahun. Jadi kalau mungkin teman-teman di Mapala sudah familiar dengan kata-kata ini, jangan tinggalkan apapun kecuali jejak gitu ya Mas ya. Betul banget, betul banget. Jadi ini satu informasi buat teman-teman. Ketika kita kemarin datang di sini, tempat ini bersih dari sampah. Kalau seandainya besok ternyata di sini ada satu aja sampah, itu adalah sampah kalian. Jadi tolong besok sampahnya itu dibantu untuk diurus. Jadi kita besok akan kemas sampah-sampah ini, terus kita akan bagikan ke teman-teman. Iya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Mas Arwin? Mungkin perlu kalian tahu atau ya informasi secara sedikit yang kalian. Kita di negara Taiwan ini mempunyai 4 musim sebenarnya. Adapun misalkan kita buang sampah organik misalkan di daerah mana atau di daerah terlalu dingin gitu kan, itu kemungkinan orang-orang sini itu bakal komplain misalkan. Sampah organik nih ya? Iya. Sampah organik dibuang mereka bisa komplain? Iya. Padahal kita tahu kalau sampah-sampah organik bekas dari buah atau mungkin bekas dari sayur itu biasanya kan bisa membusuk ya teman-teman. Kenapa bisa komplain nih Mas? Karena Taiwan ini mempunyai 4 musim, yang mana salah satunya itu ada musim dingin. Oke. Yang mana kalau misalkan kalian coba simpan makanan kalian di dalam kulkas itu akan bertahan lama kan. Betul. Jadi kalau kalian misalkan coba buang secara sembarangan itu nggak mungkin cepat membusuk juga. Jadi itu mungkin kalau di musim dingin kalian misalkan coba secara sembarangan membuang sampah organik itu sama aja kalian membuang di dalam kulkas kalian. Jadi lebih lama untuk lebih lama terurainya. Oke. Salah satu contoh kejadiannya itu ke tahun kemarin kita di saya juga dalam komunitas pencinta alam atau tentang pendaki alam. Di sini kan banyak informasi-informasi yang beredar. Contohnya itu kemarin ada tahun kemarin ada berita viral di Taiwan, saya masuk berita, yaitu yang mana orang Indo itu katanya membuang sampah organik tapi di dataran tinggi, dan itu kita padahal di mindset kita atau di pikiran kita itu itu bakal terurai juga, itu soalnya bakal membusuk juga ya. Tetapi dalam pikiran di orang-orang Taiwan, mereka pikirnya itu tuh dalam musim dingin, secara misalnya di daerah ini atau di daerah ketinggian lebih tinggi lagi, di daerah 3000 mdpl ke atas itu, mereka pikirnya itu nggak mungkin secara langsung terurai. Jadi mereka pikir butuh itu bakal butuh waktu lama, soalnya sama aja itu menyimpan di dalam kulkas kalian gitu. Begitu. Soalnya yang kemarin itu kita dapat viral yang ya begitu nggak enak secara orang Indo kok membuang membawa nama Indonesia nih ya. Nama Indonesia gitu. Akhirnya kita kena semua, jadi tolong diperhatikan tentang ini kepada kalian. Ya. Oke, jadi masalah sampah teman-teman sudah dapat satu literasi tentang sampah. Jangan sampai besok ada alasan lagi, saya nggak tahu kok Mas, ternyata sampah organik itu bisa seperti itu. Hari ini sudah dijelaskan oleh Mas Ketua dari Warkom, Warkom Udin. Asik. Ada lagi yang perlu disampaikan Mas? Ya, terima kasih semuanya yang sudah hadir di sini. Terima kasih kerjasamanya, terima kasih effortnya. Semoga kalian senang sekarang, semoga kalian nggak kapok lagi ikut acara ini.
Jadi saya kalau misalkan mungkin nanti pasti kita paling mungkin minta maaf kalau ada kekurangan atau cara yang ini kurang sesuai dengan kalian atau ada apa-apa mungkin misalkan kami mohon maaf sebenarnya tentang acara ini yang kurang sempurna ataupun jadi kita pokoknya mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih semuanya yang sudah datang, selamat menikmati hidangannya, selamat berkenalan satu sama lain semuanya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Arifin. Oke, satu informasi yang cukup penting terkait sampah dari Mas Arifin. Ini jadi satu pembelajaran buat kita juga. Hari ini kita bakar sate, kita bakar-bakar, ada tadi sayuran juga. Jadi tolong besok seandainya itu menjadi sampah, jangan sampai kita menyampahi bumi orang lain ini. Oke, setuju? Oke. Oke, teman-teman. Kenapa akhirnya saya dan teman-teman di GPSI itu terpikir untuk bikin acara ini? Itu dari obrolan saya dengan Nasution, dengan Feli, tentang ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di sini terkait dengan posisi kita sebagai buruh migran. Ada yang sadar ketika kita dianggap sebagai alat, ada yang sadar ketika kita dianggap sebagai seorang yang ber-SDM rendah. Bahkan saya lihat di beberapa media kemarin ada yang bilang, SDM rendah, SDM rendah, SDM rendah. Dia hanya bisa berkata tanpa ada bukti nyata untuk memajukan SDM. Maka dari itu kita dari GPSI bertekad, pertama kita ingin membuat satu persatuan. Saya lihat tadi ada yang berbahasa Melayu, saya lihat tadi ada yang berbahasa Ngapak, saya lihat tadi ada yang berbahasa Kromo Inggil, saya lihat ada yang berbahasa Sunda. Saya pengen kita punya satu bendera Indonesia. Tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya, ketika teman-teman turut hadir di acara literasi semacam ini, kalian sudah saya cap sebagai orang yang sadar tentang perubahan. Saya cap kalian itu sebagai orang yang sadar tentang ketimpangan itu dan akhirnya ingin turut berubah. Saya pengen ketika nanti teman-teman sudah mempunyai bekal dari acara ini, teman-teman itu bisa menjadi seorang diplomat. Diplomat di tempat kerja kalian masing-masing, membawa nama Indonesia. Kita menjadi seorang penyambung lidah, membawa nama baik Indonesia. Kita tunjukkan Indonesia itu negara yang besar. Kita tunjukkan bahwa kita itu bukan sekedar babu, bukan sekedar seorang kuli. Kita di sini juga mampu untuk membuat acara yang semacam ini. Kita bisa memikirkan kehidupan teman-teman Indonesia, terutama kalian-kalian yang para pemuda. Makanya saya bentuk gerakan Pemuda Satu Indonesia. Pemuda, kenapa pemuda? Karena pemuda itu tonggaknya. Kalian itu usia-usia produktif itu sebagai seorang tonggak. Saya ingin kalian bisa menjadi seorang diplomat. Saya ingin sedikit cerita tentang sebuah diplomasi. Ada yang pernah dengar tentang Kiai Haji Agus Salim? Dia seorang pahlawan. Gak ada yang pernah dengar? Besok tolong cari literasi tentang Kiai Haji Agus Salim. Betul. Seorang Haji Agus Salim itu adalah seorang politikus. Dia seorang jurnalis. Dia seorang penulis. Dia seorang diplomat dengan nilai terbaik di zaman Hindia Belanda. Di zaman Hindia Belanda, tidak semua orang Indonesia itu bisa mendapatkan akses pendidikan. Tapi Kiai Haji Agus Salim waktu itu mendapatkan nilai terbaik. Saya jadi teringat satu kisah dia tentang diplomasi. Ada yang suka rokok kretek? Ada yang tahu rokok kretek? Ada diplomasi tentang rokok kretek. Ini yang agak menarik untuk kita simak.
dalam satu konferensi meja bundar di Den Haag. Dia menjadi seorang delegasi Indonesia di zaman kita masih teriak Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka waktu itu. Setelah kita dijajah ratusan tahun oleh Belanda. Kiai Haji Agus Salim waktu itu di konferensi meja bundar dengan orang-orang Eropa itu, dia merokok rokok kretek. Yang mana orang Eropa itu tidak terlalu suka dengan bau dari rokok kretek, karena menurut mereka bau dari rokok kretek itu menyengat. Tapi Agus Salim dengan sengaja menyembur-nyemburkan asap dari rokok kretek itu. Akhirnya dia ditegur sama orang Belanda itu. "Hei tuan," dia bilang, "bisakah Anda tidak merokok di tempat yang terhormat ini? Bau dari asap rokok Anda mengganggu kami yang ada di sini," dia bilang. Apa yang Agus Salim jawab? Dia bilang gini, "Tuan yang terhormat, apakah Anda tahu di sebatang rokok ini ada tembakau dari Delhi, cengkehnya dari Sulawesi, dan ada lada yang berasal dari Lampung. Komoditi-komoditi ini yang menyebabkan tuan-tuan semuanya datang ke Indonesia untuk menjajah kami," dia bilang. Di tempat yang terhormat ini, dia bilang, "Saya sebagai orang yang tidak terhormat, akui saja kemerdekaan kami," dia bilang. "Akui saja kemerdekaan kami sehingga tuan-tuan semuanya tidak usah bertemu dengan orang-orang tidak terhormat seperti kami." Tepuk tangan buat para pahlawan kita. Berbicara tentang diplomasi, ada teman-teman dari himpunan mahasiswa yang dari zaman dulu kita berjuang untuk diplomasi terkait dengan buruh dan lain sebagainya di sini. Saya ingin mengundang satu presiden himpunan mahasiswa. Tepuk tangan buat Mas Dito. Wey, selamat malam Mas Dito. Malam ini Mas Dito akan membawakan satu puisi. Tentunya tidak terkait dengan diplomasi. Hari ini dia ingin membawakan dengan santai. Mungkin bisa di-spill judulnya Mas Dito. Judulnya Pengembara Pahit. Pengembara Pahit. Oke. Tepuk tangan buat Mas Dito. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan berdiri. Pengembara Pahit, karya Dito. Migrasi bukanlah sebuah pilihan bagi kami, tapi apa yang saya lakukan untuk sekantong harapan di kemudian masa depan. Abaikan semua kekerasan dan hujatan alam demi menghindari peliknya kegagalan di masa depan. Walaupun tubuh terlihat gagah, bukan berarti hati tidak akan menangisi. Keluarga, teman, dan kekasih yang ada dan tak ada di sisi. Sesuatu yang membakar, meracau, dan memacu menjadi sebuah emosi. Lelah, tapi sabar dan bertekad untuk terus berjalan. Meskipun hati riuh memaksa untuk menyerah. Orang yang rindu akan lambaian, belayan, dan senyum manis kepada semua keluarga di Indonesia. Biarkan saya menulis cerita ini untuk mengingat pengembara pahit yang tak terlukiskan. Sekian puisi dari karya saya. Tepuk tangan buat Mas Dito. Sebentar, mau kemana Anda? Duduk dulu boleh? Kita sedikit ngobrol Mas Dito. Saya pengen ngobrol sedikit Mas Dito. Jatuh. Saya pengen ngobrol sedikit, tidak terkait dengan puisi. Himpunan mahasiswa itu apa Mas?
Himpunan mahasiswa itu adalah singkatan dari Kalau disingkat mungkin. Himas. Himpunan mahasiswa itu adalah suatu organisasi yang dimana itu semuanya dari mahasiswa tentunya untuk mengumpulkan semua aspirasi terkait mahasiswa tentunya, entah itu dari bidang akademik maupun non-akademiknya. Tapi tidak lepas dari itu saja, Ya. kita juga istilahnya berbaur dan merangkul semua komunitas yang ada di Taiwan tentunya. Dan juga sedikit memberi solusi dan masukan mengenai masalah yang terjadi di lapangan kepada semua PMI tentunya. Oke. Ya. Apa aja nih Mas yang ada di dalam himpunan mahasiswa itu yang mungkin teman-teman di sini, mungkin teman-teman di sini ada yang mungkin lulusan dari SMA sederajat nanti pengen melanjutkan di UT, mungkin apa yang menarik nih sehingga mereka nanti ketika masuk di UT terus ingin gabung dengan Himas? Ada apa aja nih di dalamnya? Tentu menarik banget ya menurut aku buat kalian yang lulusan SMA atau sederajat, bisa sekali untuk masuk ke UT tentunya. Dengan kita status sebagai PMI, kita bisa kuliah dan pulang ke Indonesia bisa menjadi seorang sarjana tentunya. Betul. Yang pertama itu. Dan di UT juga kita mempunyai 4 prodi mata kuliah, 4 prodi tentunya. Ada manajemen, sastra Inggris, ilmu komunikasi, dan yang paling terbaru adalah hukum. Oh, hukum udah ada sekarang? Ya, udah ada. Wih, mantap. Bagi Anda yang ingin jadi pengacara, join bersama UT di Oke, kalau di Himas sendiri ini Mas, di Himas sendiri ada berapa? Himas itu satu rumah besar. Jadi di dalamnya itu pasti ada badan-badan semi otonom. Ada apa aja tuh? Di bawah Himas kita ada yang namanya ada UTP, yaitu UT Peduli yang bergerak di bidang sosial. Entah itu untuk dalam artian memberikan sumbangan, atau istilahnya menarik uang dari PMI untuk membantu hal-hal yang berbau dengan bencana tentunya yang ada di Indonesia. Terus ada juga UT Dancer yang bergerak di bidang seni tari dan tradisional atau modern gitu kan. Bagi Anda yang tertarik juga boleh. Tentunya kita juga ada yang sekarang lagi hits banget nih. Apa yaitu itu? Mapala. Mapala Lestari. Saya juga istilahnya pentolang dari Mapala ya tentunya. Oh, Lulusan Mapala. Mapala itu the best banget, organisasi baru tapi dia itu bisa melampaui UTP maupun beda. Ya tentunya. Ada kelapa di pangan yuk, Mapala lap yuk. Jadi bagi Anda yang lulusan SMA, jangan sampai dilewatkan masa muda kalian. Masih ada lagi satu SM. Itu program bukan masuk di badan semi otonom ya. Kalau SM itu bukan masuk di badan semi otonom begini ya. Boleh silakan. Boleh ya. Tapi misalkan Anda juga istilahnya, wah saya bukan SMA nih, saya cuma SD atau SMP gitu. Gak bisa dong istilahnya masuk ke UT kan. Betul. Jadi itu salah satu kepedulian dari teman-teman himpunan mahasiswa ketika teman-teman pengen belajar, tapi terbatas di ijazah tadi mungkin ya. Jadi ada satu alternatif. Jadi teman-teman juga menyediakan satu pemikiran itu. Betul. Berbentuk kita ada yang namanya Sekolah Merdeka, di mana di situ kita menyediakan satu ruang belajar itu dengan bersertifikat tentunya. Betul. Dengan program unggulan ada bahasa Mandarin, dan juga bahasa Inggris. Betul. Dan untuk sekarang ini kan di Indonesia lagi banyak banget, desain banget kan. Pulang dari Taiwan jadi penerjemah dengan gaji yang lumayan dong, 10 juta, 8 juta. Itu sama dengan sini dong. Ya betul banget. Jadi bisa kita manfaati di situ. Kita ada yang namanya Sekolah Merdeka, gitu. Mungkin bisa dicari sama teman-teman nanti yang pengen belajar. Kalau nanti misalkan berminat, silakan hubungi admin kami, ke Feli juga boleh atau ke saya juga boleh. Boleh. Nanti kita bisa ngobrol lebih intens lagi. Oke. Iya betul.
Oke, ada lagi yang perlu disampaikan, Mas Dito. Mas Dito hari ini didampingi oleh siapa aja nih yang datang ke sini? Dari Himas sendiri lumayan banyak, ada wakil aku tercinta yang lapi-lapi banget, Adinda. Adinda! Ada sekretaris saya yang setia sampai saat ini, Eka Ayu. Oke, tepuk tangan buat Eka Ayu. Ada kepala bidang sosial, apa namanya? Infocom, Mas Tani, sayang. Tepuk tangan buat Tani. Dan ada juga anggota setia saya, Mas Ade, Kevin. Itu dia di sana. Tepuk tangan buat Ade. Oke, ada lagi yang perlu disampaikan, Mas Dito? Pokoknya pesan saya satu, bagi Anda yang masih berjiwa muda, tentunya yang lulusan SMA, jangan sia-siakan masa muda Anda untuk hanya menjadi seorang TKI. Betul. Pulang-pulang harus punya gelar sarjana, gitu loh. Oke. Itu aja. Oke, terima kasih buat Mas Dito. Terima kasih Mas Dito. Wih, oke, selanjutnya saya pengen tanya, ini mungkin kalau Ferry Panut tidak bisa menjawab, saya pecat sekarang juga untuk pulang. Ada yang tahu gambar di kaos saya ini siapa? Che Guevara. Marsina. Marsina, betul. Ada yang tahu Marsina itu siapa? Juang buruh. Juang buruh. Yang dianiaya. Betul. Orang Indonesia. Dia adalah, bagi saya dia adalah seorang pahlawan. Namanya Marsina. Dia seorang buruh pabrik di daerah Jawa Timur. Di zaman Presiden Soeharto, dia dan kawan-kawannya itu memperjuangkan hak-hak dari buruh. Tapi apa yang dia dapat? Ketika dia memperjuangkan hak-hak dari teman-temannya yang jumlahnya ribuan itu, di mana ketika ribuan orang ini punya keluarga di dalamnya, dia punya anak yang butuh susu, punya istri yang setiap hari beras mas, belanja mas. Dia memperjuangkan hak-hak dari orang-orang bawah, bukan orang-orang atas yang dia perjuangkan. Tapi teman-teman, yang perlu teman-teman mungkin yang belum tahu, Marsina ini akhirnya ditemukan tidak bernyawa di Nganjuk, Jawa Timur, yang dari hasil visum terdapat tulang kemaluannya, mohon maaf, tulang kemaluannya hancur, tulang panggulnya hancur menyebar ke usus, yang akhirnya oleh dokter forensik waktu itu disebutkan bahwa, bayangkan, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, bayangkan senjata api dimasukkan ke kemaluannya dia dan ditembakkan hingga meninggal. Panjang umur perjuangan. Panjang umur perjuangan. Marsina ini adalah salah satu contoh bahwa perempuan punya peran yang cukup besar di Republik kita. Hari ini berbicara tentang perempuan, saya ingin mengundang salah satu ketua dari Mapala untuk tampil membawakan sebuah puisi. Tepuk tangan buat Lenda. Hidup Lenda. Lenda. Silakan Lenda, mau sedikit ngobrol dulu boleh? Hah? Gak boleh. Langsung puisi. Langsung saja boleh, silakan. Tepuk tangan buat Lenda. Lenda salah Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya Lenda Putriani dari Mapala UTT akan membacakan puisi yang berjudul Ketika Senja Berkata dari Lenda Putriani. Aku adalah senja. Aku memang datang setiap hari, namun masih saja aku dihiraukan. Aku memang datang beberapa menit saja,
karena itu memang tugasku. Aku memang meninggalkan kalian karena esok aku akan kembali. Aku memang tidak bisa bicara, namun aku bisa berjanji tanpa bicara. Karena aku adalah senja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Coba suaranya. Mister Tawa. Biar duduk di sana. Bawa kamu bintang-bintang. Untuk menyanyimu yang terluka. Hingga kau bahagia. Terima kasih Lenda. Jadi Lenda ini teman-teman mungkin sebelum Lenda duduk, Lenda ini adalah ketua dari Mapala hari ini. Dengan luar biasanya Lenda akhirnya bisa menghimpun teman-teman anggota baru dari Mapala. Ada anggotanya di sini? Alhamdulillah di sini ada kedatangan bendahara umum yaitu Eka. Tepuk tangan buat Eka. Dan di sini juga ada koordinator divisi yaitu Mas Kusturo. Mas Kustoro. Dan ada juga di sini DPC Media Sosial yaitu Peli. Wih, lagi-lagi Feli. Dan ada juga anggota kami yaitu Siti Joleha. Mbak Siti. Eka juga, Eka Nur Pitasari juga ada di sana. Selamat malam Mbak Eka. Masih ada lagi? Ada juga, ada si Nanang Supriyadi. Mana nih? Tepuk tangan buat Nanang. Dan kemudian juga di sini ada juga ketua umum dan wakil ketua umum yaitu Muhammad Arifin dan Nana Nasofia. Wih. Dan ada juga sih sekarang tuh jadi presiden Himas sih. Jadi tapi dulu itu juga anggota Mapala yaitu Presiden Himas itu dulunya adalah anggota dari Mapala. pengurus. Oke. Yaitu koordinator divisi yaitu Darsito. Terima kasih. Selamat malam buat Mas Itu. Ada lagi Lenda? Cukup. Oke, tepuk tangan buat Lenda. Oke, terima kasih Lenda. Selanjutnya masih dengan seorang perempuan. Kita habiskan perempuan malam hari ini. Saya ingin panggil Natasha. Itu yang dirasakan